Shalom, selamat berjumpa dalam program Mana Surgawi bersama saya, Father Apo. Dalam kesempatan kali ini kita akan mendalami sejenak dari perikop Injil Matius pasal yang ke-15 tentang perempuan Kanaan yang percaya. Dikatakan oleh Injil bahwa saat itu Yesus dan murid-murid menyingkir ke kota Tirus dan Sidon. Kota ini terletak di bagian utara dari Galilea, tempat tinggal Yesus. Di zaman Yesus, di masa Kekaisaran Romawi, Tirus dan Sidon, dia ada di Venesia, daerah pinggiran pantai Laut Tengah, tapi masuk ke provinsi Syria. Dan Tirus itu sangat sering disebut dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Samuel, kitab raja-raja, apalagi. Bahkan Raja Tirus itu membantu Salomo dalam membangun bait Allah dengan mengirim kayu-kayu yang bagus. Dan dalam satu masa Raja Israel yang beristrikan putri Raja Tirus yang bernama Isabel. Memang sayangnya jahat ya, mengajak bangsa Israel menyembah Baal. Jadi anggapan orang Yahudi terhadap Tirus dan Sidon adalah Kanaan. Karena itu Matius memakai istilah perempuan Kanaan. Sementara Markus menggunakan istilah kekinian pada waktu itu untuk menyebut identitas perempuan, yang perempuan Siro-Fenisia. Nah, tapi sama orangnya. Dan saat itu Yesus dan murid-murid menyingkir ke daerah tersebut. Tidak disebutkan dengan rinci apa alasan penyingkiran itu. Barangkali memang sekedar untuk menyepi sejenak dari kesibukan pelayanan Yesus di Galilea. Karena dikatakan Yesus tidak ingin orang tahu kedatangannya ke situ. Tapi rupanya kedatangan Yesus tidak bisa disembunyikan. Tetap ada orang yang tahu. Sebab kabar tentang dia sudah tersebar kemana-mana. Yerusalem jaraknya itu sekitar 145 kilo. Sudah tersebar juga tentang Yesus di sana. Apalagi ini yang garis lurus itu ya sekitar 50-60 kilo ke utara. Jadi desas-desus tentang Yesus pasti sudah terdengar di telinga setiap orang pada zaman itu. Dan rupanya kedatangan dia ke wilayah Tirus dan Sidon pun diketahui. Entah bagaimana caranya, perempuan yang anaknya kerasukan setan dan sangat menderita mengetahui juga, sehingga ia berusaha mendapatkan Yesus. Dan ketika dia sudah berhadapan dengan Yesus, maka dia meminta, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah saya. Anak perempuan saya kerasukan setan dan sangat menderita." Dia melapor keadaan anaknya. Tapi dia mohon supaya Yesus itu mau mengasihani dia. Sebab kalau Yesus berkenan mengasihani dia, Yesus akan berbuat sesuatu untuk dia. Lalu murid-murid yang bersama dengan Yesus merasa risih. Ini tidak nyaman situasinya.
Maka mereka berkata kepada Yesus, "Usirlah dia. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Lalu Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Mendengar hal itu, perempuan ini menangkap bahwa ada penolakan dari Yesus. Sehingga apa yang dia lakukan? Sekarang dia tidak lagi meminta dikasihani, karena ternyata gagal dengan jawaban Yesus bahwa dia hanya diutus kepada domba Israel. Ini kesadaran profetik ya, kesadaran kenabian Yesus. Nah, ini kita perlu melihat juga sedikit bahwa Yesus dalam perutusannya menyadari dari Bani Israel dan tentu untuk umat Israel, karena memang Israel adalah bangsa yang terpilih. Mereka itu, Allah itu malah disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yakub yang ganti nama menjadi Israel setelah dia bergumul melawan malaikat Allah dalam kitab Kejadian. Dan semua nabi akhirnya memang datang dari bangsa Israel, bernubuat untuk bangsa itu, untuk kedatangan Mesias bangsa itu. Yesus menyadari perutusannya. Dan kita juga tahu dalam Matius 10, waktu dia mengutus murid-murid, dia juga melarang ya. Kita lihat di sana, jangan pergi ke kota orang Samaria atau kota lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Betul. Nah, Yesus menggarisbawahi hal tersebut di hadapan perempuan Kanaan. Tapi perempuan tidak habis akal. Dia berkata lagi, "Tolonglah saya." Kemudian Yesus masih lagi menolak halus, tapi dengan nada yang sinisme. Dia mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak kemudian melemparkannya kepada anjing. Ini suatu metafor ya, bukan benar-benar roti ya, dan bukan benar-benar anjing. Ini peribaratan. Jadi maksud Yesus, keselamatan ini sudah dibungkus, dikhususkan, disiapkan untuk Israel. Itu yang disebut anak-anak. Tidak patut mengambil roti yang sudah disediakan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing, kepada bangsa-bangsa lain. Dalam kitab Talmud itu memang disebut bahwa bangsa asing itu tidak ubahnya seperti binatang ya. Karena mereka bukan bangsa terpilih ya, level mereka itu begitu rendah. Dan Yesus sebagai orang Yahudi, orang Ibrani asli, menyadari hak istimewa bangsa Israel di atas bangsa-bangsa lain. Dia mengetahui Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah yang disebut Allah, bukan Allah bangsa lain. Dan suksesi kenabian pun jalurnya dari bangsa Israel dan untuk bangsa Israel. Nah, dia mengutip, dia mengulang itu. Tapi sang ibu benar-benar hebat ya, saya mengatakan ibu ini benar-benar dia bukan orang yang mudah putus asa. Seharusnya dia berpikir, saya sudah malu mendatangi orang itu, saya sudah sangat
merasa lancang berbicara dengan dia, tapi ternyata saya ditolak. Seharusnya pergi, putus asa saja seharusnya, tapi ternyata tidak. Jadi dia nih menjawab bukan untuk mendapatkan hak yang sama, tidak. Dia dengan penuh kerendahan hati mengakui memang di mata Yesus dia bukan apa-apa. Dia bukan siapa-siapa. Dia memang benar-benar tidak layak. Dia bukan bangsa Yahudi. Dan dalam ketidaklayakan itu, dia masih membangun harapan. Kiranya Yesus masih berkenan mengabulkan permintaannya. Dan dia sekali lagi meyakinkan Yesus. Dia mengatakan begini, tapi Tuhan, anjing-anjing itu juga makan remah-remah. Dan perempuan ini dengan nada kerendahan yang luar biasa, dia terus meyakinkan Yesus. Sehingga Yesus yang tadinya ingin konsisten kepada perutusan awal dia, sekarang Yesus sudah mengubah prinsip. Dia tidak jadi menutup keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Saya berani mengatakan ini, bahwa Yesus mematahkan ikatan keselamatan atas bangsa Israel saja. Karena dari peristiwa ini, dari harapan perempuan Syro-Fenisia atau Kanaan ini, segala yang hanya berhubungan dengan orang Ibrani, orang Israel, sekarang menjadi tidak. Yesus melihat dia, dan Yesus melihat itu sebagai iman atau percaya dia. Akhirnya Yesus mengasihani dia, dan Yesus tidak bisa menolak lagi. Dia mengatakan, "Ibu, pulanglah, anakmu sembuh." Dan ketika ibu itu pulang, dia melihat anaknya sembuh dan setan itu sudah keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang juga sangat membutuhkan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun hidup kita tidak terlalu baik, tidak terlalu layak bagi Tuhan. Hidup kita mungkin ya seperti orang yang tidak dianggap anak oleh Tuhan. Mungkin karena peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi dalam kesempatan ini, saya mengajak kita untuk melihat bahwa dalam hal mengharapkan keselamatan dari Tuhan, Tuhan membuka hatinya terhadap siapa saja. Memang Dia menunjukkan mata kepada orang-orang pilihan, itu benar. Tetapi mereka yang semula tidak menjadi pilihan, namun kemudian berusaha mencari belas kasih-Nya dengan percayanya, dengan imannya, dengan harapannya yang begitu kuat, Tuhan masih melihat mereka. Tuhan masih melihat
kita. Dia seperti tidak lagi melihat siapa kita, dari mana kita, apa latar belakang kita. Dia seperti tidak melihat apakah kita ini benar pantas untuk mendapat keselamatan dan kebaikannya. Tapi dia melihat hati kita, keinginan kita, harapan kita. Dengan satu cara kita belum mendapat jawaban, kita berjuang lagi dengan cara yang lain. Jika masih belum juga, kita masih lanjut berjuang. Kita mengetuk pintu hati Tuhan itu. Dan bila itu benar-benar kita lakukan, Dia tidak tega mengecewakan kita. Dia memenuhi harapan kita. Dia memberi anugerah kebaikan. Dia memberi kasih karunia itu, seperti perempuan itu yang tadinya ditolak dengan berbagai cara, tapi dia terus berharap. Akhirnya Tuhan tidak punya cara lagi untuk menolaknya. Tuhan mewujudkan harapannya. Jadi tidak ada kita yang tidak punya hak untuk datang kepada Tuhan. Walaupun latar belakang tidak terlalu baik, banyak orang-orang yang lebih baik dari kita dalam hal relasi mereka dengan Tuhan barangkali. Tapi jangan kecil hati dengan masalah itu. Dari kisah perempuan Kanaan yang percaya ini, kita mengetahui Tuhan juga memperhatikan apa yang terdapat dalam hati kita saat kita berharap kepadanya. Kalau kita memohon dengan sungguh-sungguh, berusaha meyakinkan Dia dengan sungguh-sungguh, berusaha menanamkan percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, bahwa Dia pasti akan bertindak untuk kita, Dia tidak mengecewakan kita. Keselamatan itu akan meluas kepada kita. Tuhan memberkati.